Oke, sekarang kita lihat hasilnya teman-teman. Nah ya, TV-nya langsung oke ya. Maaf agak sedikit goyang, itu efek dari kamera. Kemudian langsung saja kita ganti IC-nya ya. Sebelum gantian seperti biasa kita beri pasta supaya IC-nya awet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman, kembali lagi di channel saya Guai Elektro teman-teman. Ya, kali ini saya akan berbagi tutorial ya, memperbaiki sebuah TV LG ya, Slim Ultra Slim ya. Dengan kerusakannya saya belum tahu, jadi langsung saja kita tes teman-teman, kita lihat bersama. Ya, tuh indikatornya langsung nyala ya, langsung nyala. Kemudian coba kita tekan panel ya, di samping ini ya, ada di panelnya di bagian CH ya, kita tekan, atau PR ya. Sudah saya tekan tapi tidak ada reaksi sama sekali ya, tetap standby saja ya. Kerusakannya seperti itu teman-teman ya. Oke, baik teman-teman, ini mesinnya sudah saya bongkar. Kemudian mari kita cek bersama, kita cari solusi bersama, dan kita bagikan bersama ya teman-teman ya. Sekarang kita lepaskan dulu channelnya, kemudian kita lihat-lihat mesinnya apakah ada permasalahan. Begini teman-teman ya. Ya, setelah kita lihat itu ada IC vertikal ya, pecah seperti ini ya. IC vertikalnya pecah ya. Jadi IC vertikal pecah ini tentu ada sebab ya, ada sebabnya. Apakah memang komponen pendukungnya ada yang short, ataukah memang tegangan naik ya. Jadi kita harus cek dulu kepastiannya sebelum kita mengganti dengan komponen yang baru teman-teman. Ya, ini ya, pecah mesinnya. Ya, sekarang kita coba lepaskan dulu IC vertikalnya teman-teman ya. Terlihat ya teman-teman ya. Kita coba lepaskan dulu. Ya, sudah terlepas solderannya teman-teman. Sekarang kita balikkan mesinnya, kita coba lepaskan.
ya seperti itu teman-teman ya, posisinya pecah dan tidak tahu ini kodenya berapa ya, nggak tahu kodenya berapa, intinya pecah, mungkin terlalu panas atau over. Kemudian sebelum kita ganti, kita cek dulu ya apa penyebab pecahnya sebuah IC, apakah memang dari tegangan over. Ya, kita cek dengan menggunakan AVO ya, seperti biasa di skala 50 volt, prof negatif ke ground dan positif baru ke apa ya, ke tegangan yang masuk ke IC vertikal. Biasanya 26 ya sampai 29, beda-beda kadang ya tegangannya. Ya sudah saya nyalakan. Kemudian TV-nya belum start ya. Untuk men-start kita shortkan saja di sini ya, di key dengan ground. Nah seperti itu. Kemudian kita ukur di elko ya, di sini elkonya ya. Kalau diurut ini dari B playback ya, ada tegangan 26 volt ini. Kalau diurut jalurnya ke IC vertikal. Kemudian kita ukur di bagian IC vertikal ya, di sini. Kemudian kita nyalakan kembali sejenak, kita lihat pada jarum ampernya berapa volt. Ternyata tidak ada tegangannya ya, kok nggak ada tegangannya. Kemudian kita ukur di elko, ya, langsung di elko ya, baik, nggak ada tegangannya juga. Jadi sebelum elko ini ada dioda dan sebuah R ya. R ini seperti R fuse begitu ya, dari 26 volt. Ini bisa jadi kemungkinan R nya putus ya. Kita coba ukur kembali. Untuk pengukuran R sebelum dioda, kita harus berpindah di posisi AC ya, karena sebelum masuk ke elko ya, jadi tegangannya harus AC. Posisinya di sini. Nah itu ada ya tegangannya ya teman-teman, jarumnya langsung bergerak itu teman-teman ya, kalau kita pencet gini ya. Nah itu ada tegangannya ya, bergerak. Jadi mungkin IC vertikal ini pecah, bisa jadi lantaran IC nya short, kemudian TV tetap masih dipaksa untuk setar, maka tegangan sumbat ya, kalau istilah kasarnya tegangan sumbat kembali ke asalnya. Jadi resistornya langsung putus, tidak mampu menahan beban ya, beban pada IC vertikal ini ya teman-teman ya. Sekarang untuk mempercepat pekerjaan, kita tes jumper saja terlebih dahulu, nggak usah dicari dulu air fuse nya, nanti keburu lama ya. Nanti bisa saya ganti dengan yang aslinya, tapi sementara di jumper saja dulu ya. Ini ya posisinya teman-teman. Ya, ini teman-teman ya, air fuse yang saya maksud setelah 26 volt ya, 26 volt AC, ada air fuse, kemudian dioda, baru masuk ke elko. Jadi air fuse nya ini yang putus ya. Jadi langsung saja kita jumper, nggak masalah ya, agar bertujuan supaya singkat ya video ini. Nanti setelah TV kembali normal, kita tetap akan mencari
air fuse-nya dan kita ganti seperti sebelumnya ya. Oke, sudah terjamper. Biasanya kalau airnya sudah di jumper seperti ini, tegangan masuk ke elko, kemudian TV bisa start, namun hanya bergaris saja ya. Apakah kata-kata saya ini benar tidaknya, kita coba tes ya teman-teman. Sambil tes, sambil kita ukur tegangan ya, sambil kita ukur tegangan yang masuk ke IC vertikal ya. Kita colokin kembali ke listrik, kemudian ya keynya kita shortkan dengan ground di sini ya, agar TV bisa start. Tuh tegangannya ada 26 volt 27 teman-teman. Biasanya kalau ininya udah hadir seperti ini, TV-nya bergaris biasanya, yang sudah seperti itu. Sekarang coba kita lihat dulu TV-nya apakah dalam kondisi aman ya. Ada teman-teman ya, ini ya ada ya hijau, ini menandakan bergaris ya. Oke, jadi masalah ada di vertikalnya, berarti TV bisa start ya. TV bisa start. Sekarang mari kita matikan TV-nya. Oke, TV-nya sudah kita matikan. Kemudian sebelum penggantian IC vertikal, ada baiknya kita cek dulu elko ya. Elko mana yang saya maksud itu adalah elko biasanya 50 volt 100 mikro atau 30 volt 50 mikro ya. Letaknya juga di sini. Ya, letaknya di sini kan ya, elko-nya ini. Nah, ini yang saya tunjukkan ini perlu kita cek juga. Kita copot dulu. Oke, baik. Kita copot lalu kita ukur. Nah, sekarang kita ukur elko-nya ya dengan alat khusus ya. Seperti ini. Kita ukur ya, apakah masih dalam keadaan baik ya. Setelah kita perhatikan terlihat di angka 40 ya. Jadi di sini elko-nya bernilai 100 mikro 35 volt, yang kita baca hanya 40, jadi 60 yang hilang ya. Jadi elko ini sudah tidak layak lagi dipakai, jadi kita ganti saja dengan yang lain. Dan ini adalah elko penggantinya sesuai dengan apa ya, ukuran ini ya, kakinya masih panjang. Kemudian kita ukur juga, terkadang barang baru juga nggak bagus. Oke, langsung saja kita pasang elko-nya teman-teman. Oke, kembali kita solderkan.
Kemudian langsung saja kita ganti IC-nya ya. Sebelum gantian seperti biasa kita beri pasta supaya IC-nya awet. Oke, seperti itu teman-teman ya. Kita gerak cepat saja ya, nggak usah lama-lama. Ya, IC vertikalnya sudah kita ganti. Sekarang kita lihat hasilnya teman-teman. Nah ya, TV-nya langsung oke ya. Maaf agak sedikit goyang, itu efek dari kamera ya. Saya anggap ini TV ini udah keluar gambarnya ya, udah